Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari node MCU ESP8266 ya. Jadi node MCU itu adalah sebuah platform IoT yang bersifat open source ya. Jadi sumbernya terbuka, sehingga terbuka untuk siapa saja, vendor apa saja untuk melakukan pengembangan ya. Saat ini dia berupa sistem on chip yang dipasang di chip ya, ESP8266, buatan dari Expressive System. Untuk bahasa pemrograman ya, node MCU ini ESP8266 ya, node MCU ESP8266 ini menggunakan scripting atau bahasa Lua ya, LUA. Istilah node MCU ini secara default sebenarnya mengacu pada firmware yang digunakan pada perangkat keras pengembangan ya. Jadi biasanya ini dipakai untuk untuk development ya. Namun saat ini node MCU ESP8266 ini sudah banyak digunakan untuk production ya. Bahkan ada gabungan ya, jadi antara Arduino Mega ya, kalau nggak salah ya, Arduino Mega dengan ESP8266 ya, node MCU ESP8266, sehingga interkonektivitasnya itu bisa menggunakan WiFi ya, jadi lebih fleksibel. Baik, kembali ke ini ya, ke ESP8266. Tegangan kerja pada ESP8266 ini 3,3 volt ya. Dia menggunakan tegangan 3,3 volt ya. Jadi beda ya dengan Arduino ya. Arduino menggunakan 5 volt ya. Maka kita sebaiknya jangan memasukkan tegangan 5 volt ke dalam pin out dari node MCU ESP8266. Nanti ada kemungkinan nggak kuat ya, IC-nya bisa rusak atau mati ya. Ini jenis-jenisnya ya, jenis-jenis dari node MCU itu karena sifatnya open source kan. Jadi di sini ada tiga produsen besar ya, yang terkenal, yang banyak beredar di di market ya, yaitu dari Amica ya, dari Do-It ya, lalu dari Lolin atau Wemos. Untuk bentuk-bentuknya ya hampir sama ya, kita bisa browsing ya. Ini adalah node MCU buatan dari Amica ya, seperti ini. Flash ya, hampir sama ya, fungsinya juga hampir sama ya, seperti ini. Lalu ada dari Lolin ya, nah ini V3 seperti ini ya. Kemudian ada juga dari Do-It ya, seperti ini ya. Banyak dijual juga di toko online ya. Ini ada yang support Bluetooth juga built-in di dalam board. Node MCU ini
saat ini ya, saat video ini dibuat itu ada 3 versi. Yang pertama adalah versi generasi pertama ya, atau board 0,9 V1. Terus yang kedua versi kedua ya, generasi kedua, dan yang ketiga saat ini adalah generasi ketiga ya. Ini yang banyak mendominasi itu adalah buatan dari Lolin untuk pangsa pasar di Indonesia. Untuk perbedaannya di masing-masing versi ini ada pengembangan. Jadi pengembangan di di jumlah pinoutnya ya, generasi pertama atau versi 1 ya, atau kadang disebut juga versi 0,9 ya. Ini seperti ini gambarnya ya. Ini pin digitalnya, dia ada analognya di sini ya. Ini seperti ini. Ukurannya 47 mm kali 31 mm, cukup kecil ya. Dia intinya masih menggunakan ESP12 dengan flash memory ukurannya 4 MB ya, pinoutnya seperti ini. Lalu untuk yang versi kedua ini lebih dikembangkan lagi ya, lebih chip ditingkatkan ya, dari sebelumnya versi 12 menjadi ESP12E. IC serialnya juga dirubah dari tipe CHG340 menjadi CP2102 ya, ini jenis IC-nya untuk menangani serial. Nah, ini di sini ini pinoutnya ya, ini pinoutnya untuk versi kedua ya. Sebetulnya untuk pinout ini hampir sama, hanya dia ada tambahan aja ya. Untuk pemrograman juga sama ya, nggak ada bedanya. Ini posisinya juga mirip ya, sama ini A0, D0 dan sebagainya ya. GPIO nya ini ya, ada tambahannya. Terus versi ketiga atau versi yang terbaru ini seperti ini ya, keluaran dari Lolin kebanyakan. Ini ada USB power output ya, terus juga ada beberapa pengembangan fiturnya. Ini GPIO, ini TX-RX di sini ya. Bedanya hampir sama ya sebetulnya ya, tapi ini adalah versi yang lebih baru lagi. Ada USB power out ya, reserve-nya dipakai itu, yang dua itu ya. Yang satu reverse yang satunya ini dipakai untuk ground. Nah, ini jenis-jenis pinoutnya yang ada di Note MCU. Yang jelas pasti ada power pin ya, 3,3 volt ini pasti ya, ada ground ya, ini pasti ya. Lalu ada IIC pin ya, atau I2C pin ya, ini digunakan untuk menyambung jenis sensor ya, peripheral yang membutuhkan koneksi berjenis I2C ya. Jadi ini komunikasinya itu master slave, jadi ada master dengan slave ya, ini master slave ya. Ini interface I2C ini digunakan dengan program ya, dia dikendalikan secara programatik ya. Terus di situ ada frekuensi clock ya, ada frekuensi clock yang untuk membawa informasi atau data ya, data yang dari master ke slave itu dengan clock maksimum 100 kHz ya. Jadi perlu diperhatikan ya, frekuensi clock pada I2C ini harus lebih tinggi dari frekuensi clock paling rendah dari perangkat slave ya. Jadi supaya dia bisa ini ya, menyesuaikan ya, kalau pada pada masternya dia lebih rendah dari
slave-nya kan nanti nggak bisa menyesuaikan ya, dia nggak bisa ngejar, jadi harus selalu yang di slave frekuensi clocknya itu lebih rendah ya. Terus GPIO pin ini itu ada 17 pin ya, itu digunakan fungsinya bisa untuk itu tadi ya, bisa untuk I2C, bisa I2S, watt ya, bisa untuk PWM ya, bisa untuk infrared remote control ya, IR, LED ya, dan tombol programatik ya. Terus dapat dikonfig juga secara pull up dan pull down. Ada channel yang untuk ADC ya. Nanti bisa dikonekkan dengan analog to digital ini ya, to digital controller ya. Jadi kalau ada sinyal analog nanti melalui ADC ya, nanti dimasukkan ke dalam channel ADC ini, sehingga nanti bisa menerima inputan analog. Ada pin UART ESP8266 ya. Node MCU memiliki dua interface UART, yaitu UART 0 dan UART 1 ya. Komunikasinya ini ya, asinkron RS232 dan RS485. Bisa kecepatannya sampai 4,5 megabit atau megabit nih ya. 4,5 megabit ya, bukan megabyte ya, B nya kecil ya. Kalau megabyte itu berarti megabit dibagi 8 ya menjadi megabyte. Kalau megabyte nanti terlalu besar, berarti 16 megabit lebih ya, ini 4,5. Yang betul adalah megabit. Lalu pin ini dapat support untuk fluid control ya, untuk cairan ya. UART TX1 ya, ini memiliki fitur untuk mentransmit signal yang bisa digunakan untuk mencetak ya, mencetak lock. Terus ada SPI pin. Ini ada SP8266 ya. Ini ada dua fitur, SPI dan HSPI ya. Modenya juga slave dan master. Ini digunakan untuk mensupport beberapa fitur umum, diantaranya ini 4 mode timing format SPI transfer ya. Ini clocknya bisa sampai 80 MHz, lalu up to 64 byte FIFO. Ada SDIO pin. Nah ini ada ini ya, SDIO itu secure digital input output interface ya, yang digunakan secara langsung untuk interface ke SD card ya. Pin ini support 4 bit 25 MHz SDIO versi 1 dan 4 bit 50 MHz SDIO versi 2. Ada lagi support untuk PWM ya, jelas ya, ini pulse width modulation ini atau PWM ini banyak digunakan ya. Itu diimplementasikan secara programatik ya, dengan mengontrol, bisa untuk mengontrol motor digital ya, serta LED ya. Untuk frekuensi PWM ini bisa diatur dari 100 Hz hingga 1 kHz. Kemudian yang satu lagi yaitu kontrol pin, itu digunakan untuk mengontrol ESP8266 ya. Pin ini memiliki chip enable pin EN ya, enable, reset, dan wake up ya, wake pin. EN ini ya, ESP8266 chip akan aktif ketika EN ditarik high ya. Dia kalau low ya berarti chip tersebut bekerja dengan power minimal, jadi nggak aktif untuk ESP8266 nya ya. Lalu di reset ya, untuk mereset ESP8266, dan wake pin ini untuk
Kalau dalam mode sleep dia bisa dibangunkan melalui ini ya, wake pin, modelnya di trigger. Ya baik, itu tadi pengenalan sekilas ya mengenai pin-pin yang ada di node MCU ESP8266, juga generasi-generasinya apa saja ya, ada generasi 1, 2, dan 3, dan bahkan saat ini sudah ada ini ya yang sudah embedded ya, embedded dengan apa itu, board lain ya, board lain seperti Arduino Mega dan sebagainya ya, yang untuk production. Jadi Node MCU ini saat ini sudah sangat populer ya dan sangat merakyat karena harganya yang terjangkau ya, sangat murah, fiturnya juga banyak ya. Kita bisa membuat apa-apa di sini, juga kita bisa menggunakan bahasa pemrograman MicroPython juga bisa ya, bahasa C Arduino juga bisa ya, sehingga menyebabkan ESP8266 ini sekarang banyak dipakai untuk production juga. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di topik yang lain.